Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Razia sejumlah tempat hiburan malam. Polisi temukan 8 orang positif narkoba. Salah satunya merupakan naradamping salah satu paslon bupati Kabupaten Luwu Timur. Aksi pemerasan dan pencurian dilakukan seorang pria dengan modus menjajakan istrinya sebagai PSK di Kota Makassar. Kepergok mencuri BBM solar, pelaku nekat bersembunyi di selokan untuk menghindari amukan warga. Kepergok sedot BBM jenis solar di sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan. Seorang pria di Kota Makassar jadi bulan-bulanan warga. Untuk menghindari amukan warga, pelaku nekat bersembunyi di selokan. Duh, ada-ada saja aksinya. Untuk menghindari amarah warga, pria ini nekat bersembunyi di selokan penuh lumpur. Bukan tanpa alasan, pemuda berusia 20 tahun ini jadi bulan-bulanan warga karena ulahnya mencuri BBM jenis solar. Maling solar itu terpergok menyedot BBM dari sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Petugas yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi pelaku lantaran saluran air tersebut dipenuhi sampah serta lumpur. Banyaknya warga yang berkumpul di lokasi juga membuat pelaku takut keluar dari saluran air itu. Pelaku baru berhasil dievakuasi 1 jam kemudian, usai polisi mengimbau warga untuk menjauh dari gorong-gorong saluran air tempat pelaku bersembunyi. Dengan kondisi basah dipenuhi lumpur, pelaku kemudian dinaikkan ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolsek Panakukang. Yang tersebut melakukan pencurian solar di mobil tangki yang terparkir. Kemudian tertangkap tangan oleh keluarga pemilik. Akhirnya yang bersangkutan sempat lari dan sembunyi di gorong-gorong di dalam selokan tersebut. Pelaku kita langsung berhasil dievakuasi, kita amankan ke Polsek karena hampir masa di sekitar TKP mau melakukan amukan massa. Saat ini pelaku berada di Mapolsek Panakukang, Kota Makassar guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan murid di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat bantuan perlengkapan sekolah hingga pelajaran umum. Bantuan ini diharapkan bisa menginspirasi siswa agar semakin giat dalam menuntut ilmu. Yeay, dapat tas baru. Para siswa sekolah dasar ini begitu senang saat mendapat bantuan perlengkapan sekolah. Selain mendapat tas, paket perlengkapan juga berisi buku tulis hingga seragam sekolah. Kegiatan sosial ini menyasar sejumlah sekolah dasar yang tersebar di 6 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni Desa Rea-Rea, Desa Dalem Mambua, Desa Bitombang, Desa Jameng, hingga Desa Baturapa. Bantuan ini diserahkan Satuan Disamapta dari Polda Sulawesi Selatan. Kedatangan para polisi di sekolah dasar Inpres Dalem Mambua disambut hangat oleh para murid. Selain bantuan perlengkapan sekolah, para siswa juga mendapat pelajaran umum yang dilakukan secara bergantian oleh personel polisi. Kegiatan untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo, hasrat kita dalam hal peduli dengan pendidikan. Harapannya semoga anak-anak tersebut dapat terus melanjutkan sekolah untuk meraih cita-cita sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan itu pun mendapat apresiasi positif baik dari pihak sekolah dan anggota Komisi 1 DPR RI. Polda Sulsel yang telah melaksanakan kegiatan di sekolah kami dalam rangka memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kami di sekolah ini. Kami berharap apa yang diberikan ini semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa berlanjut di lain waktu. Tentu ini menjadi model pengabdian yang unik
bagi saudara-saudara kita di kepolisian, dan yang paling inti adalah menyebarkan kemanfaatan dan memberikan motivasi bagi anak-anak kita dimanapun berada untuk selalu berani mengambil peran dan tanggung jawab untuk menginspirasi orang berbuat baik. Astacita adalah 8 misi yang diusung Prabowo Gibran dalam mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 01 Dani Pomanto dianugerahi keris pusaka dan pin Kerajaan Sawito. Sementara calon nomor urut 02 mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep. Keris pusaka dan pin Kerajaan Sawito langsung diserahkan kepada calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 01 Dani Pomanto di rumah Arajang Adat Tuang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pemberian keris pusaka jenis salapu itu sebagai simbol agar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan datang bisa memperhatikan nilai adat dan budaya yang ada. Keris pusaka jenis salapu yang dianugerahkan kepada calon gubernur itu serupa dengan yang digunakan pahlawan Kabupaten Pinrang, Lasinrang saat melawan penjajahan Belanda. Keris pusaka itu merupakan simbol kemenangan dalam mempertahankan agama, harga diri, dan masyarakat adat istiadat. Bapak Dani Pomanto sebagai lambang perjuangan Kabupaten Pinrang yang tidak boleh diinjak-injak di bumi Lasinrang. Sebagai bentuk perlawanan, bentuk kemenangan, Dani Pomanto akan menjadi gubernur. Sementara itu pada akhir Oktober lalu, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 02, Fatmawati Rusdi, menggandeng Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, untuk meraup suara pemilih di bumi Lasinrang. Dalam orasinya, Kaesang Pangarep meminta masyarakat untuk memilih pasangan calon gubernur nomor urut 02, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, pada pilkada mendatang. TPS untuk nyoblos nomor berapa? Saya kira warga Pinrang ini udah pinter-pinter semua. Nanti datang ke TPS gak perlu mikir lagi, langsung mantap hatinya untuk nyoblos nomor 2. Pemilihan kepala daerah akan digelar pekan depan, tepatnya pada tanggal 27 November 2024. Suwadi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.